Mohon sopnya diisi yang terdepan terlebih dahulu, kemudian diluruskan dan dirapatkan. Terima kasih. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من أذن له الرحمن قال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم من شاء إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحانك اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عاصم الحين ربنا السلام ودخلنا الجنة تباركت ربنا وتعالى والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونقول شيء قدر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع ولا توجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ونقول شيء قدر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا إله إلا هو نعمته والحسن حسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat banyak. Salah satunya nikmat agung kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, sehat lahir dan batin, sehingga bisa sampai tuntas sampai dengan akhir Ramadan kita betul-betul mendapatkan maghfirah, mendapatkan jannah, dan juga mendapatkan pembebasan dari api neraka. Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di masjid ini, bagi yang belum niat i'tikaf, saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, untuk niat i'tikaf. Insyaallah di waktu-waktu yang istimewa, insyaallah mudah-mudahan kita banyak mendapatkan pahala, termasuk juga dari ibadah i'tikaf yang merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan yang Allah siapkan kepada kita bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan, kita kalau melihat pada ayat Al-Quran, tujuan disyariatkannya puasa Ramadan untuk mendapatkan predikat takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi pribadi yang takwa. Apa yang disebut dengan takwa? Dan takwa ini adalah sebaik-baik bekal kita sebelum kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal selama kehidupan kita di dunia ini, mencari bekal, dan bekal yang terbaik untuk kita bawa sampai dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa inilah kita dibedakan posisi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin orang punya ukuran yang paling terpandang di sisi manusia, yang paling terhormat di sisi manusia, akan tetapi itu adalah pandangan manusia. Belum tentu pandangan manusia itu adalah yang sesungguhnya. Yang tampil dari seseorang bukanlah belum tentu adalah yang sesungguhnya, akan tetapi pandangan yang pasti itu adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketakwaan itu akan tercermin di dalam keimanan, ketakwaannya dan perilakunya. Salah satu di antaranya bahwa kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengunggulkan satu sama lain, tetapi yang paling unggul di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kita sebenarnya di bulan Ramadan ini diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat takwa. Semua sarana wasilahnya sudah Allah sediakan di bulan Ramadan. Jadi kalau ibarat Ramadan ini adalah sebuah pelatihan, training dari Allah Subhanahu wa taala yang kurikulumnya sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebelum mengikuti pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita sudah ada pra-training. Sudah disiapkan sebelumnya, yaitu dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Oleh karenanya kita di bulan Rajab, misalkan bulan Rajab dipilih termasuk di antara Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan yang dilipat gandakan amal soleh. Kemudian di bulan Sya'ban, ternyata kita lihat bulan Sya'ban ini Rasulullah terus menaikkan kuantitas dan kualitas ibadahnya, levelnya terus naik. Di bulan Sya'ban ini kenapa Rasulullah terus naik? Bahkan Rasulullah puasa sebulan di bulan Sya'ban, karena merupakan bulan yang disetorkan seluruh amalan satu tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kebanyakan orang melalaikan karena diapit oleh 2 bulan yang istimewa antara bulan Ramadan. Padahal Rasulullah menjadikan bulan Sya'ban ini juga bulan yang istimewa, sehingga Rasulullah menaikkan ibadahnya. Puasa, sering Rasulullah berpuasa, dan makanya paling banyak Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Dan ini menjadi penasaran para sahabat, ya Rasulullah, lam araka tasumu aktsar min hadzal syahr. Ya Rasulullah, kami tidak melihat engkau lebih banyak puasa dibandingkan bulan Sya'ban. Kenapa? Kemudian Rasulullah menyebutkan alasannya, karena di bulan ini seluruh amal kita disetorkan kepada Allah, dan saya senang kalau amalan saya disetorkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Kemudian ulama, para sahabat yang lain, syahrul Sya'ban ini juga disebut dengan syahrul Quran. Ibnu Abbas menceritakan orang-orang muslim itu kalau sudah memasuki bulan Sya'ban, inkabbu ilal masahif, mereka beralih aktivitasnya lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu Sya'ban, apalagi Ramadan. Artinya bahwa sebelum training ini kita sudah disiapkan kondisi kita. Bahkan kita di Sya'ban dipertemukan dengan malam nisfu Sya'ban.
Allah memberikan keistimewaan malam nisfu Sya'ban, setengah bulan menjelang Ramadan. Ya, malam nisfu Sya'ban disebutkan dalam hadis, innallaha yattali'u ila khalqihi. Allah melihat hambanya. Allah turun ke langit yang begitu dekat dengan dunia ini, ila sama'id dunya. Untuk apa? Memberikan ampunan kepada orang yang mohon ampun, memberikan rahmat orang yang memohon rahmat. Tentu ini adalah kemudian kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu orang yang berseteru antara satu dengan yang lain, berantem antara satu dengan yang lain, dan yang kedua adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum Ramadan kita sudah disiapkan hatinya, disiapkan fisiknya, disiapkan kebiasaannya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, kemudian kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pribadi la'allakum tattaqun. Tentu saja untuk mendapatkan predikat takwa ini ada sarana-sarananya, ada yang harus dilakukan sehingga orang bisa tercapai pada targetnya. Karena orang yang berhadapan, orang yang mensikapi Ramadan bisa bermacam-macam. Ada orang yang merasa berat ketika bertemu dengan Ramadan, bahkan ingin cepat-cepat selesai. Ada orang yang kemudian menjadikan Ramadan ini kesempatan yang berlipat ganda, akhirnya berupaya dengan sekuat tenaga untuk melipat gandakan amalan-amalannya, amalan wajibnya dalam bentuk yang terbaik, amalan sunnahnya diperbanyak, membuka peluang amal-amal yang lain. Terus orang berupaya, tetapi tidak membekas di dalam hatinya. Maka yang kedua ini bisa jadi akan cepat berubah setelah Ramadan, kemudian akan kembali aktivitasnya seperti biasa. Dan yang ketiga adalah orang yang tadi melipat gandakan amalan ibadahnya, kemudian ada yang membekas di dalam hatinya, yang itu yang akan berjalan bertahan sampai dengan 11 bulan yang akan datang, yang mana dijadikan bulan Ramadan ini bulan untuk bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian disiapkan untuk bisa bertahan sampai dengan 11 bulan yang akan datang. Tentu bagi kita ingin semuanya dari kita pada pilihan yang ketiga. Selain ibadah kita kuatkan, kemudian amalan ibadah di bulan Ramadan ini membekas di dalam hati dan akan menjadikan perubahan di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang takwa, yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan di bulan Ramadan, kenapa kita terasa lebih ringan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu semuanya adalah keterpanggilan keimanan kita. Karena iman kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tentu saja orang yang mempunyai iman, orang yang sedang memuncak imannya, maka dia akan mudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang imannya sedang redup, cahaya imannya sedang tidak baik, maka itu mungkin akan terlewatkan, mungkin akan diabaikan atau biasa-biasa saja. Tetapi kita dengan mudahnya kita bangun di waktu malam, dengan mudahnya kita bersedekah, dengan mudahnya kita menolong orang lain, dengan mudahnya kita mempunyai empati, mempunyai kepekaan sosial di bulan Ramadan. Inilah salah satu di antara bukti bahwa Ramadan ini adalah bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sarana untuk membentuk pribadi yang takwa. Innal mujrimina kanu minal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat
tidak baik di dunia ini, maka mereka adalah merupakan orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang kebalikan daripada orang-orang yang mujrimin itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakter orang-orang yang bertakwa itu adalah bahwa orang yang bertakwa itu salah satunya dia terbiasa untuk bangun di waktu malam. Terbiasa bangun di waktu malam, dan ini kita temukan di bulan Ramadan, Masya Allah, peluang kita, ya, karena kita sahur, maka kita juga menyempatkan sebelum itu sudah bangun untuk sholat di waktu malam, untuk sholat di waktu malam. Dan orang yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam sedikit tidurnya. Tentu sedikit tidurnya tetapi banyak ibadahnya. Sedikit tidurnya tetapi banyak ibadahnya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, meskipun hadis ini dikatakan oleh ulama hadisnya adalah dhaif, man kathurat salatuhu bil-lail, siapa yang banyak salatnya di waktu malam, hasunat wujuhuhu fin nahar, maka wajahnya bersinar di siang hari. Kemudian ini ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan hadis ya, tetapi perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah ketika kita baru bangun tidur itu disunnahkan untuk bersiwak? Kalau kita bersiwak atau ya sikat gigi begitu ya, biasa kita sikat gigi sebelum tidur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita bersiwak itu di antara waktunya adalah setelah bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur itu langsung bersiwak. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena setelah bangun tidur itu, bagi ukuran orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, bangun tidur itu tentunya bangunnya adalah bangunnya di waktu malam. Karena bangunnya di waktu malam, dia kemudian sholat. Ketika dia sholat, kemudian yutilul qiyam, dia memperpanjang sholatnya, dia memperpanjang bacaan Al-Qur'annya di dalam sholat. Makanya disebut dengan qiyam. Qiyam itu artinya berdiri, artinya berdirinya lama karena membaca suratnya panjang. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta infatarat qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak gitu ya, sampai kakinya pecah-pecah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai istri beliau penasaran, "Ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai begini engkau salat?" Kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku sepantasnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ukuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bangun di waktu malam bersiwak. Nah, ini perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang bersiwak setelah bangun tidur, kemudian dia salat, kemudian dia membaca Al-Qur'an dalam salatnya, maka nafas yang dia keluarkan, ayat-ayat yang dia keluarkan itu langsung diterima oleh para malaikat, masuk ke dalam mulutnya malaikat. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau orang yang tidak bersiwak maka tidak. Nah, ini salah satu di antara betapa keistimewaan orang-orang yang bangun di waktu malam, ya. Dan itu tentu tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah cara bagaimana kita agar terbiasa. Sesungguhnya salat malam, kemudian tilawatul Quran, salat berjamaah, bersedekah, menunaikan zakat, memberikan infak, itu adalah sesungguhnya karakter inti yang memang harus dilakukan oleh setiap muslim, tidak hanya di bulan Ramadan.
Jadi itulah sesungguhnya yang diinginkan dari bulan Ramadan adalah bagaimana agar ibadah kita ini kemudian terus meningkat, terus stabil di luar bulan Ramadan. Maka Ramadan ini adalah Allah siapkan pahala yang berlipat ganda, bahkan tidak ada hitungannya. Kalau yang ibadah yang lain biasanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ada sholat jamaah dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Orang sedekah di jalan Allah dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Bagaimana dengan ibadah puasa? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Seluruh amal ibadah ibnu Adam itu untuk orang yang melaksanakan, untuk orang yang melakukan, untuk manfaat pelakunya. Wal hasanatu bi asyarati amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, seperti membaca Al-Qur'an. Man qara'a Al-Qur'an fa bi kulli harfin hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf Allah catat kebaikan. Wal hasanatu bi asyarati amsalihha. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, kemudian orang yang bersedekah misalkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, berdonasi, berjihad dengan hartanya di jalan Allah, maka diibaratkan seperti orang yang menanam benih. Dari benih itu memunculkan dahan, dari dahan itu memunculkan ranting, ya, jumlahnya dari 10 kemudian menjadi 7, ya, dan dilipat gandakan menjadi wallahu yudha'ifu liman yasha 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lipatan pahalanya. Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, karena puasa ini saya langsung, puasa itu untuk aku kata Allah. Puasa itu untukku. Jadi kita berpuasa ini menahan lapar dan dahaga karena Allah. Kita menahan syahwat karena Allah, ya. Dan Allah, kita meninggalkan itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis misalkan nanti di hari kiamat puasa mengadu kepada Allah, ya Allah, syafi'ni fihi. Puasa datang sebagai pendukung kita, syafaat bagi kita. Ya Allah, dulu di dunia dia menahan syahwatnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan aku sebagai syafaat. Begitu juga Al-Qur'an datang, ya Allah, syafi'ni fi. Ya Allah, jadikan aku sebagai penolongnya. Dulu ketika dia di dunia, dia tahan kantuknya, dia tahan matanya, dia rela untuk terus bangun untuk membaca Al-Quran, membaca aku kata Al-Quran, sehingga ini menjadi penolong nanti di hari akhirat. Dan ini adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian orang yang berpuasa di sini fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang akan memberikan pahalanya. Tidak menugaskan malaikat, tidak menugaskan yang lain, tetapi Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Maka tidak disebutkan lipatan pahalanya, berbeda dengan amalan ibadah yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil permisalan, kalau kita berangkat umroh, diajak umroh sama Pak Ketua DKM, nanti nginepnya di hotel bintang berapa?
Di Zamzam Tower katanya. Ya, di Zamzam Tower. Ya, tapi itu kelasnya sudah paling tinggi ya. Misalkan diumumkan bahwa nanti nginepnya di hotel bintang 4. Nah, gitu ya, di hotel bintang 4. Kemudian kita juga ditawarkan untuk berangkat umroh ya, oleh Pak Presiden. Tapi tanpa disebutkan nginepnya di hotel mana. Kira-kira mana yang lebih besar bintangnya? Ya, tanpa disebutkan ya, karena apa? Karena tadi contohnya adalah bahwa Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Tanpa disebutkan lipatan pahala puasa, pasti di situ adalah pahalanya lebih baik, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekhususan bulan puasa. Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tentu syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Bagaimana kita puasanya benar sesuai dengan tuntunan syariat dan juga menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka insya Allah dengan yang kita lakukan ini adalah insya Allah mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kurikulum kita, kurikulum di bulan Ramadan ini ya Allah sediakan sedemikian rupa, mulai dari puasanya ya, dari puasanya nanti belum dilihat dari sisi yang lain ya. Puasa ternyata dari sisi medis punya kesehatan dan sebagainya, pahalanya sangat berlimpah. Dan memang kita dalam 1 tahun ini diperlukan untuk puasa paling minimal 30 hari atau 1 bulan ini dalam 1 tahun. Untuk ukuran orang yang belum pernah berpuasa sama sekali dalam 1 tahun, makanya diwajibkan untuk menjaga stabilitas tubuh kita ini harus puasa. Ini dari sisi medisnya yang sudah ada penelitiannya. Dan Masya Allah, syariat Allah ini adalah kebutuhan kita. Syariat Allah ini adalah semuanya untuk kebaikan kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sisi yang lain, misalkan ibadah-ibadah yang lain, tilawatul Quran ya, tilawatul Quran. Sesungguhnya kita kalau minimal yang paling normal kita itu adalah kita mempunyai hubungan interaksi yang aktif dengan Al-Quran. Nah, biasanya kita di bulan Ramadan, alhamdulillah suasananya diciptakan, ada tadarus bersama, ada belajar Al-Quran. Makanya kenapa kemudian di sini ada guru kita Pak Haji Syarifuddin mengajarkan kita ngaji. Ini peluang bagi kita terus untuk belajar mengaji. Minimal ya kita sebagai seorang muslim ya, bisa ngaji. Ya, kalau belum terus kita belajar, peluangnya ada, insya Allah di sini ada, ya, insya Allah ini adalah gambaran ideal kita, gitu ya. Jadi kurikulum kita ini Ramadan kita peluangnya diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya nanti di luar Ramadan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, kita sudah enjoy nikmat dengan hari-hari bersama dengan Al-Quran. Begitu juga dengan amalan yang lain ya, amalan yang lain fardhu, amalan yang wajib. Kalau amalan sunnah dicatat sebagai amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 amalan fardhu, amalan fardhu. Untuk apa? Agar kita ini dimotivasi ya untuk melaksanakan sholat fardu ini dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang sempurna. Misalkan sholat itu sah saja, boleh saja kita lakukan di rumah kita, tetapi yang paling terbaik itu adalah tentu kita lakukan dengan berjamaah. Berjamaah mungkin juga di rumah, tetapi yang lebih baik lagi adalah jamaah dilakukan di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat atau 27 derajat. Dan ini adalah alhamdulillah di bulan Ramadan kita lihat Masya Allah masyarakat kita kaum muslimin memenuhi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai panitia kewalahan ya, nggak bisa memperkirakan ternyata kalau penuh semuanya jadi panas udaranya. Udah beli kipas kayaknya ya. Dan ini adalah bentuk
yang memang sesungguhnya insya Allah nanti terus akan bertahan. Setelah Ramadan pun kita tetap melaksanakan ketaatan-ketaatan seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Artinya Ramadan punya bekas, membekas di dalam hati kita, bertahan lama sampai dengan Ramadan yang akan datang. Begitu juga dengan infak sedekah. Kita dengan infak yang sangat ringan sekali dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan, biasa memberikan, berbagi kepada orang lain. Contohnya man fattara shaiman, siapa yang memberi bukaan puasa, memberi buka puasa, memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ya, ini subhanallah, kita dimotivasi, dikondisikan. Sesungguhnya gaya dan karakter muslim yang ideal adalah seperti kita berada di bulan suci Ramadan. Maka kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama 30 hari training ya dengan kurikulum yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemudian sudah menjadi karakter kita. 30 hari pembiasaan, 1 bulan pembiasaan, mudah-mudahan karantina selama 1 bulan ini kemudian betul-betul menciptakan kita, melahirkan pribadi yang baru, pribadi yang mempunyai semangat baru, mempunyai amal ibadah yang baru, artinya semangatnya baru yang sebelum Ramadan kemarin mungkin belum diistiqomahkan. Insyaallah setelah bertemu dengan Ramadan kita istiqomahkan sampai dengan 1 tahun yang akan datang. Maka inilah yang disebut dengan ketercapaian la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang takwa. Maka banyak diantara ulama itu juga berpesan di akhir-akhir Ramadan, barang siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan telah selesai, sesungguhnya Ramadan telah usai. Artinya barang siapa yang menyembah Allah musiman di bulan Ramadan saja, maka sesungguhnya Ramadan telah tiada, Ramadan telah pergi. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah selamanya ada, hayyun la yamut. Maka mudah-mudahan tidak terjadi ya perubahan yang drastis. Mungkin di bulan Ramadan ramai, kemudian nanti di bulan Syawal sudah terlihat drastis. Naudzubillah. Ya, kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang di bulan Ramadan ini betul-betul membekas, dan inilah yang disebut dengan predikat takwa, bahwa kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju Allah ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang surganya sangat luas. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau karakter orang-orang yang bertakwa itu adalah u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Artinya infak itu beda dengan zakat. Kalau zakat harus mencapai nisab, kalau infak kita bisa berapapun saja tanpa harus menunggu kaya, tanpa harus menunggu mapan. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak berapapun saja, baik dalam keadaan susah seret ataupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan yang lancar rizkinya. Bisarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh. Dan orang yang senantiasa menahan amarah, menahan hawa nafsunya untuk bisa melampiaskan amarahnya. Ini terjadi di bulan Ramadan, karena Ramadan disebut juga dengan syahrus sabri, bulan kesabaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak orang meninggalkan syahwatnya, orang menahan hal-hal yang membatalkan puasa, orang kemudian tidak marah ketika disakiti oleh orang lain. Ini ada keistimewaan yang dimiliki dalam bulan suci Ramadan. Seperti inilah seharusnya kita.
Dan menahan amarah ini memang juga harus menjadi karakter utama kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan kita pun tetap bisa menjaga diri, menguasai diri, tidak mudah-mudah melampiaskan amarah, dan bisa menguasai diri, tidak mudah-mudah marah dan lain sebagainya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan mempunyai karakter pemaaf. Tanpa orang meminta maaf kita sudah memaafkan, tanpa orang memohon maaf kita sudah memaafkan, ya. Jadi memaafkan dan juga biasa untuk memohon maaf kalau melakukan kesalahan. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sesungguhnya inilah diantara beberapa hal karakter yang sesungguhnya Allah inginkan dari diri kita, sehingga kita apa yang kita inginkan dari bulan suci Ramadan ini adalah tentu ingin melaksanakan kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala dalam training ini. Mudah-mudahan kita sukses semuanya, mudah-mudahan kita berhasil semuanya, betul-betul menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah min qaulin bila ilmin, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kapan pulang? Kemarin sore. Kemarin. Kasus kapan Masya Allah. Panjang-panjang soalnya. Waduh, itu yang terkadang tuh nggak sempat mikir, saya baca semuanya yang setengah ke bawah itu sudah terbuka. Jadi setengah jam baru sekarang. Terutama bahasa Inggris pun saya tuh alhamdulillah lama. Itu betul lah. Lalu itu dicakap saya kan 30 itu saya kali ya. Ini saya manajerial. Saya sering selalu misal dan itu bisa aktif mulai atau harus dari awal bisa. Bisa ya. Di sini ada panduan. Oh iya.